Terima kasih Anda masih di Economic Challenges yang membahas mengenai bagaimana HIPMI menghadapi tantangan global. Saya ingin ke Bahlil. Persoalan infrastruktur itu menjadi kendala dan mengganggu efisiensi ekonomi. Apa peran yang bisa dilakukan HIPMI untuk ikut membangun infrastruktur? Baik, yang pertama perlu kita ketahui bersama bahwa biaya logistik kita dalam perekonomian itu 24%. Itu menandakan bahwa kita dari negara Asia Tenggara yang biaya logistiknya paling tinggi. Jauh di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan yang lainnya. Bayangkan aja sekarang infrastruktur kita di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa itu masih sangat memprihatinkan. Katakanlah di sebagian Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, apalagi Papua. Nah, itu berdampak pada high ekonomi. Yang harus dilakukan pertama adalah HIPMI harus mendorong pemerintah secara sungguh-sungguh agar bisa membangun infrastruktur. Pembangun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan membangun infrastruktur itu akan membangun akses ekonomi. Bayangkan hari ini, karena infrastruktur kita belum siap, maka biaya kontainer dari Surabaya ke Papua itu jauh lebih mahal banget ketimbang kontainer dari China ke Jakarta. Padahal ini masih dalam satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Problemnya yang satu, infrastruktur yang tadi. Yang kedua, bahwa di samping itu memang daerah-daerah kita, karena negara kita ini negara kepulauan, ada kurang lebih sekitar 17.000 pulau. Ya. Maka mau tidak mau dalam rangka pelayanan dan efektivitas peningkatan ekonomi daerah tersebut, maka infrastruktur adalah kunci utamanya. Yang kedua, bahwa sebagai kader HIPMI, kebetulan saya berasal dari kader HIPMI dari daerah. Ya. Yang juga berpartisipasi aktif di saat itu untuk membangun infrastruktur yang bekerja sama dengan pemerintah maupun dengan swasta. Dan oleh karena itu saya menganggap bahwa sekarang ini harus kita mengambil peran di garda terdepan. Baik, terima kasih Bahlil. Saya ingin ke Andika. Andika, bagaimana Andika sendiri memandang persoalan infrastruktur dan bagaimana memecahkannya? Ya, ini hal yang sangat penting seperti yang saya singgung di segmen awal tadi mengenai infrastruktur. Jadi banyak yang harus kita bangun, ya, menjadi PR bersama antara dunia usaha dan pemerintah mengenai infrastruktur ini. Seperti pembangunan jalan, ya, ini menjadi yang paling utama. Indonesia saat ini meskipun luasnya lebih besar daripada Malaysia, hanya mempunyai jalan tol itu hanya sepanjang 1.000 km. Di Malaysia itu kurang lebih 2.300. Di Cina itu 53.000 lebih kilometer. Jadi di Indonesia masih butuh banyak dari 2004, Andika, kita sudah berniat untuk membangun infrastruktur, tapi tidak pernah kemana-mana. Inilah yang harus kita pecahkan. Ya. Selain jalan tol, kita juga harus banyak bangun pelabuhan, ya, banyak bangun airport. Airport tidak hanya sekarang harus di kota-kota besar, tapi sudah harus bisa dibangun di tingkat kabupaten kota. Tadi disinggung oleh Mas Bahlil mengenai logistik biaya tinggi karena infrastruktur yang sangat rendah. Di Papua itu semen harganya 1 juta per sak. Di Pulau Jawa bisa sampai hanya sekitar 50.000. Ya. Inilah yang harus kita kerjakan, ya. Dan pemerintah harus terus mensupport bagaimana peraturan dan regulasi memecahkan masalah pengadaan lahan, ya, dan lain sebagainya sehingga infrastruktur dapat segera dibangun. Ini menjadi PR bersama dan HIPMI siap untuk aktif membangun infrastruktur di Indonesia, Mas Tommy. Oke, Andika, terima kasih. Saya ingin sekarang ke Bayu. Bayu, persoalan pembangunan infrastruktur adalah persoalan pendanaan. Apa pikiran yang muncul dari Bayu untuk menerobos persoalan pendanaan ini? Sebetulnya saya sependapat dengan dua rekan saya. Infrastruktur adalah hal yang sangat amat penting untuk segera direalisasikan dan diperlukan sebuah political will luar biasa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa segera merealisasikan programnya. Tapi selain itu, sebelum saya masuk ke permodalan, ada juga hal yang lain yang membuat biaya ekonomi kita tinggi. Selain masalah sekedar infrastruktur, transparansi terhadap semua perizinan-perizinan dan juga pungli-pungli gitu. Itu mesti segera diberesin juga gitu. Jangan hanya sekedar kita fokus terhadap suatu pembangunan infrastruktur yang masif, ya. Tapi birokrasi tidak diperbaiki, perizinan tidak diperbaiki, lalu biaya modal masih sangat tinggi, nggak akan bisa berkembang juga Indonesia ekonominya ke depan gitu akhirnya. Bayu, ada satu yang menarik tadi sampaikan oleh Bahlil juga, ya. Adalah persoalan kita daerah kepulauan. Jokowi ingin membangun kemaritiman. Apa dalam pandangan Bayu? Iya, memang tidak bisa dipungkiri, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini kan negara kepulauan. Jadi salah satu kunci utama keberhasilan kita adalah infrastruktur di kemaritiman. Itu
sudah harus bisa segera diperbaiki gitu. Dan kalau kita lihat Presiden Jokowi juga punya program membangun Indonesia dari pinggiran gitu. Nah, ini sebetulnya jangan diartikan hanya sekedar daerah timur Indonesia yang sangat jauh yang infrastruktur. Bahkan di sekitar kita pun juga masih banyak daerah-daerah pinggiran yang under development gitu. Ya. Dan ini juga menjadi harus perhatian. Tapi kaitannya dengan masalah permodalan, saya pikir kita bisa bekerja sama dengan pihak asing dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan akses permodalan, dan itu harus diupayakan oleh pemerintah. Terima kasih Bayu. Nanti kita akan bahas lagi mengenai persoalan krisis global yang belum usai. Bagaimana, apa sih sebetulnya celah-celah yang bisa kita manfaatkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenge.